Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Jangan pernah bosan ya teman-teman nontonin video keseharian aku yang hanya itu-itu aja, dan aktivitasnya itu kebanyakan di dalam rumah ya. Nah, tadi itu aku belanja ke toko bahan kue ya teman-teman. Di situ tadi aku beli gula pasir, beli tepung terigu, dan juga aku beli kecap, tepung maizena, coklat batang, dan aku juga beli keju, beli seres, dan di situ aku juga beli banana boat ya teman-teman, atau perisa banana dan red doger untuk bikin es doger gitu ya teman-teman. Dan juga ini aku beli kopi HNI. Lanjut, di sini aku mau masukkan stoknya ke dalam box ini ya teman-teman. Nah, di situ aku susunin dulu untuk yang aku belanjain tadi, karena belum dibuka ya teman-teman. Jadi aku tumpuk aja di dalam box ini. Lanjut, di sini aku taruh lagi ke rak-rak tempat penyimpanannya ya teman-teman. Nah, tadi aku belanja ke toko bahan kue itu karena anak-anak minta dibikinin cemilan, es kol-kol, dan juga martabak manis. Nah, di sini aku mau refill dulu untuk gulanya. Aku beli gulanya 1 kilo aja. 1 kilo ini cukup untuk 1 bulan ya teman-teman, karena di rumah ini nggak kuat kali makan gula ya teman-teman. Pak suami jarang ya teman-teman bikin teh ataupun kopi. Yang biasanya bikin teh manis setiap pagi adalah ate ya teman-teman. Jadi kalau untuk gula aman 1 kilo untuk 1 bulannya. Udah selesai aku refill gulanya. Lanjut, di sini tadi aku di pasar juga beli melon. Itu melonnya 22.000 ya teman-teman. 1 kilonya itu 18.000. Dan juga di sini aku beli pepaya. Itu pepayanya 9.000, 1 kilonya itu 3.000 ya teman-teman. Itu pepaya madu. Nah, ini aja buahnya untuk bikin es kulkul ya teman-teman. Dan tadi aku juga beli tahu coklat. Tahu coklat itu tadi aku beli 15.000 ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aja, aku mau kupasin dulu untuk si melonnya, biar nanti langsung aku potong-potong dan aku masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Jadi 2 jam bisa anak-anak untuk menikmati es kulkulnya. Nah, ini yang minta dari kemarin minta es kulkul adalah si Abang Rafa dan si Abang Razi. Kebetulan hari ini aku dengan Abang Raja lagi puasa ya teman-teman. Jadi di sini aku bikin aja dulu untuk cemilannya, biar nanti Abang Raja habis buka puasa juga bisa menikmati es kulkul dan martabak manisnya. Nah, itu melonnya aku potong aja besar-besar ya teman-teman, karena bukan untuk dijual ya, biar anak-anak itu puas untuk makannya. Nah, di sini anak-anak minta juga yang pisang, cuma tadi di pasar aku lupa beli pisang ya teman-teman. Aku ke pasarnya itu dadakan, udah siang. Karena tadi itu tujuannya aku tuh cuma isi bensin ya teman-teman. Jadi sekalian lewat, pas di pinggir pasar itu masih ada yang jualan buah, jadi aku beli aja ya teman-teman. Karena teringat juga aku udah janji buat bikinin es kukul untuk anak-anak. Dan untuk ke toko bahan kue juga tadi aku tuh juga dadakan ya teman-teman. Karena memang dari awal aku bilang aku tuh nggak ada niatnya buat ke pasar. Niatnya itu cuma buat isi bensin. Karena udah sekalian lewat, ya udah langsung aja aku mampir tadi ke toko bahan kue. Daripada ntar aku keluar ya teman-teman. Aku tuh paling malas buat keluar rumah itu kalau siang-siang ya teman-teman. Kebetulan aku nih tadi keluarnya itu masih jam 10-an gitu teman-teman.
jadi mataharinya itu belum terik kali. Dan juga orang jualan di pinggir pasar itu masih ada ya teman-teman, tapi nggak semua, satu-satu. Karena di pasar di kota aku nih kalau udah siang, udah jam 10 itu susah ya teman-teman buat beli seperti ikan. Karena pasarnya itu kalau untuk perikanan masih sampai jam 10. Dan untuk percabean masih ada sih, cuma untuk yang di pinggir jalan itu udah tutup. Kalau untuk percabean tinggal kita masuk ke dalam aja. Kalau untuk buah seperti ini masih ada teman-teman sampai malam. Nah ini pepayanya itu manis loh teman-teman. Aku tuh tadi agak ragu juga buat beli. Aku tanya ini pepaya madu, katanya iya, tapi alhamdulillah kali ini aku dapat yang manis. Biasanya sering zong juga sih teman-teman kalau beli pepaya. Lihat penampilannya itu kuning, tapi nanti pas diicip itu rasanya tawar. Maklum lah ya teman-teman, pepaya ini kan sekarang itu jarang ya orang yang jual itu masak langsung di pohonnya. Paling udah cukup panen nanti disimpan gitu atau dikarbit gitu buat matangnya. Padahal buah pepaya ini bagus loh teman-teman untuk pencernaan. Aku kalau satu hari nggak makan buah pepaya nanti susah banget buat BAB. Makanya aku selalu stok buah pepaya ini di rumah ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai buat kupasin kulitnya. Lanjut aja di sini aku tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Untuk tusuk satenya ini kebetulan aku punya di rumah ya teman-teman untuk stoknya. Karena kemarin itu aku beli kalau nggak salah juga buat bikin kordok gitu ya teman-teman. Nah jadi masih banyak sisanya. Ya udah di sini kita manfaati aja tusuk sate ini buat tusukan bikin es kulkulnya. Kalau anak-anak libur sekolah dia banyak kali minta dibikinin cemilan ya teman-teman. Dia tahu juga mungkin mamanya ini hobi masak dan anak-anak itu hobi cemil, tapi ya nggak masalah ya teman-teman. Karena anak-anak itu kalau di rumah dia nggak bisa jajan ya teman-teman. Anak-anakku itu dia nggak pernah jajan ke warung, jadi dia selalu cemilan itu apa yang aku sediakan di rumah ya teman-teman, baru dia nyemil. Makanya aku itu paling rajin buat bikin makanan agar anak-anak itu bisa nyemil. Nah ini lanjut aku potong-potong ya teman-teman untuk coklatnya. Di sini aku pakai coklat batang aja untuk coklatnya. Di sini aku pakai separuh aja. Aku kira tadi udah cukup. Jadinya untuk coklatnya itu kurang dan aku jadikan akhirnya aku masak lagi teman-teman untuk coklatnya. Caranya seperti ini aja. Panaskan sedikit minyak lalu masukkan untuk coklatnya. Ini aku nggak tambahkan dengan gula lagi teman-teman, takut nanti kemanisan, karena coklat ini menurutku udah terasa teman-teman untuk manisnya. Nah anak-anakku itu dia nggak pandai jajan di luar gitu ya teman-teman. Mungkin dari kecil udah aku biasakan nggak pernah jajan ke warung. Dia selalu aku sediain makanan di rumah ya teman-teman. Kadang aku beli makanan atau aku bikin sendiri. Jadi makanya kalau libur ini anak-anak banyak sekali permintaannya buat dibikinin cemilan. Nah ini tadi udah aku biarkan 2 jam di dalam freezer ya teman-teman. Dan alhamdulillah udah beku, udah keras untuk buahnya. Ini aku bungkusin aja 2 dulu biar nanti pas buka puasa si Abang Raja bisa makan es kulkul ini. Kalau untuk Abang Rafa dan Abang Razik nanti tinggal aku bikinin aja kalau pas dia mau ya teman-teman. Itu kemarin itu anak-anak itu lihat TikTok ya teman-teman, ada itu di TikTok es kulkul uni bakwan itu, jadi dia jadi kepengen gitu ya teman-teman buat aku bikinkan es kulkul. Nah kalau permintaan anak-anak kenapa nggak harus kita kabulkan ya teman-teman. Lagian pun permintaannya itu nggak begitu berat dan nggak begitu mahal untuk budgetnya. Ya udah anggap aja kita kasih uang jajan anak untuk 1 hari gitu ya teman-teman. Dan sekalian juga untuk melepaskan hobi maknya masak. Kadang aku suka heran loh sama anak-anakku teman-teman. Mungkin karena nggak aku pernah biasain jajan di warung, jadi dia nggak pandai jajan di warung. Kadang kalau sekolah itu aku kasih duit jajan, pulangnya itu utuh loh teman-teman.
Bang Raja juga begitu, walaupun dia sekarang udah SMA tetap aja teman-teman dia nggak biasa jajan ke warung, nggak pandai. Kadang kalau dikasih duit jajan itu utuh, nanti kalau ditanya kenapa sih bang nggak jajan, katanya apa yang mau dijajan, cemilannya itu aja, jadi bosan juga loh bun katanya. Mungkin karena aku sediain setiap hari cemilan di rumah ya teman-teman, jadi anak-anak itu nggak pandai buat jajan di warung. Nah ini aku bikinin untuk si abang Razik satu dulu ya teman-teman. Si abang Rapa katanya dia nanti aja buat dibikinin. Nah ini coklatnya kelihatan sedikit ya teman-teman, jadi alhasil aku masak lagi untuk coklat yang tinggal separuh itu. Tapi nggak cukup juga teman-teman untuk coklatnya, jadi rencananya nanti mau aku beli lagi untuk coklat batangnya. Aku beli varian lain ya teman-teman, kayak matcha gitu, biar anak-anak itu lebih senang ya teman-teman buat cemilan ini si es kulkulnya. Aku bikinnya itu nggak banyak, cuma dapat berapa tusuk, cuma mungkin karena coklatnya itu jadinya sedikit, jadi kayaknya itu kelihatan banyak ya teman-teman untuk si buahnya. Itu pun melonnya aku pakai separuh, dan juga untuk si pepayanya tadi aku juga pakai separuh ya teman-teman untuk bikin es kulkul ini. Permintaan siap Bang Razik sebetulnya minta dikasih mie seseres di atasnya teman-teman, cuma aku tuh tadi lupa beli mie seseres yang berwarna gitu. Ya udah kata Bang Razik, nggak apa-apa bunda, ini pun udah enak ya. Nah ini si abang menikmati kali buat makan es kulkulnya. Nah jangan salpok ya teman-teman dengan si abang Raja itu yang tidur, karena dia lagi puasa, mungkin kebanyakan mager, dan daripada dia ngiler liatin adiknya makan es kulkul, ya udah dia bawa baring-baring aja ya teman-teman. Tapi si abang bilang jangan dihabisin ya dek, nanti sisain abang untuk es kulkulnya. Nah itu si abang Raja lagi nontonin TV ya teman-teman. Nah dia di situ katanya nanti abang mau makan banyak-banyak untuk es kulkulnya, dia ngeledekin adiknya ya teman-teman. Nah di situ lanjut ya, ini udah jam 4, aku langsung aja mau bikin martabak manis. Tapi di sini aku bikin versi yang kecil-kecil gitu ya teman-teman, pakai teflon kecil. Di situ aku pakai susu cair, aku pakai 300 ml, dan untuk gulanya aku pakai sebanyak 5 sendok makan, dan aku tambahkan juga vanili bubuk. Sorry teman-teman, bukan vanili bubuk, vanili esen yang cair, agar nanti nggak terlalu amis ya teman-teman untuk martabak manisnya. Di situ untuk tepungnya aku pakai 20 sendok, tapi ukuran sendoknya itu nggak penuh ya teman-teman, biar nggak terlalu bantat, nanti kalau penuh takutnya bantat ya teman-teman. Nah diaduk terus hingga semua adonan tercampur rata. Nah di sini aku bikin versi kayak abang-abang jualan di sekolah gitu ya teman-teman. Nah kata si abang Raja ini namanya martabak manis abang-abang ya ya bunda katanya. Nah di situ aku tambahin juga 1 butir telur, dikocok terus hingga tercampur rata juga dengan si telurnya. Dan di sini nanti aku tambahkan juga tadi aku lupa ya teman-teman, aku juga udah tambahkan garam di awal video tadi. Nah ini aku tambahkan baking soda dan juga baking powder, aku tambahkan setengah sendok teh gitu ya teman-teman. Nah diaduk lagi, dan aku tambahkan pewarna warna kuning, diaduk terus hingga warnanya itu agak kelihatan cantik sedikit ya teman-teman. Nah di sini aku biarkan selama setengah jam atau 30 menit gitu. Nah ini loyangnya udah aku panaskan, lanjut aja aku isi satu persatu ke dalam loyangnya. Cara mengisinya aku seperti ini ya teman-teman, dimasukin dulu, nanti baru diputar ke bagian pinggirnya, karena kan kalau martabak itu identiknya itu ada bagian pinggir-pinggirnya itu ya teman-teman. Nah di sini karena aku juga punya cetakan ini, ya udah aku garcep aja bikin martabak manis ukuran mini ini, biar nanti bisa buat buka puasa sekalian ya teman-teman. Sambil aku masak, sambil aku nyapa-nyapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja?
Lagi istirahat kah, lagi rebahan kah, atau lagi santai, atau lagi beraktivitas sama seperti aku? Bagi yang santai, boleh dong nontonin video aku sampai selesai. Dan aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan yang udah bagikan juga video aku ke tab komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman semua ya, dan juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Dan semoga video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Seandainya di video aku ini ada salah-salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah matang, lanjut aja aku oleskan menggunakan margarin ya teman-teman. Nah di situ untuk toppingannya nanti aku mau kasih keju parut dan juga seres warna hitam ya teman-teman. Maaf, seres coklat. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya matang juga untuk si martabak mininya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.